Oke, kita lanjutkan dengan pembicara selanjutnya Pak Italo Gani. Silakan Pak. Halo, selamat pagi. Saya akan lebih banyak ngobrol tentang mobile landscape. Ini kalau seminar sama Sumardi selalu tough karena dia kontennya selalu gila. So saya harus bisa bersaing supaya saya bawa konten yang menarik juga buat audiensnya nggak ketiduran. So saya introduce saya dulu. Nama saya Italo Gani. Saya kerja di M-Star. M-Star ini sebuah grup besar, berdirinya tahun 2000. Saya di situ sebagai Chief Commercial Officer dari M-Star. M-Star ini sebenarnya starting bisnis pertamanya tahun 2000. Founder saya dulu orang kerja di mobile operator, and then dia meng-challenge comfort zone dia dengan dia keluar dan meluncurkan the first mobile banking Indonesia, itu mobile banking BCA. Jadi tahun 2000 M-Star adalah company yang pertama meluncurkan mobile banking BCA. Nah, untuk yang relate dengan M-Star sendiri, kita punya sebuah bisnis unit. Di dalam M-Star itu kita punya 8 bisnis unit. Sebagian besar sudah spin off dari sebuah company, sister company. Salah satunya sister company-nya adalah AdStars, di mana AdStars ini bergerak di digital advertising. M-Star sendiri dari tahun 2000 banyak sekali bergerak di mobile karena kita percaya mobile is the future for Indonesia. So dari tahun 2000 itulah kita coba banyak bergerak di mobile. Di dalam M-Star dari 8 bisnis unit itu kita ada mobile, satunya mobile advertising. Kita juga ngembangin music label on mobile. Contohnya yang waktu itu kita boost adalah Psychoji, lagu-lagunya online yang pertama kali. Udah gitu juga kita lagi kembangin mobile banking juga. Kita juga punya produk mobile content, mobile payment, dan anything on mobile. Kita juga punya portal musik, popmaya.com. Kita juga punya sebuah media 3D, online social networking 3D, which is lilocity.com. Nah, cuma hari ini karena kita lebih membicarain tentang advertising, jadi saya akan banyak ngomongin tentang landscape social media landscape mobile di social media. Jadi saya bilang kenapa saya menekankan topik ini tentang mobile, karena kita harus mengerti banyak sekali di Indonesia orang meng-ATM-kan itu konsep-konsep dari luar negeri, padahal Indonesia is totally different market dari luar negeri. Indonesia is really unique market. Semua orang luar negeri kaget, Indonesia adalah the second biggest Facebook user di dunia. Waktu 3 bulan lalu ada salah satu brand strategis terbesar dari Korea datang ketemu sama saya dan dia bingung. Loh, how come your country become the second biggest Facebook gitu kan? Because of mobile. Because Indonesia memiliki mobile subscriber terbesar, mobile subscriber terbesar di Indonesia di dunia setelah India dan Cina. Oleh karena itu kita punya penetrasi ke social media kayak Facebook, Twitter itu selalu on the top. Ini beberapa data sebelah kiri. Ini datanya AdMob, salah satu mobile advertising terbesar di dunia. Indonesia is nomor 3 penetrasinya. Ibadi, pada tahu semua Ibadi kan? Ibadi itu untuk chatting di mobile. Ibadi ini perusahaan Belanda. They start the company in Holland, di Amsterdam. Dan suddenly the biggest traffic adalah dari Indonesia. Dan mereka nggak pernah ada di planning mereka ngebuat sebuah produk, and then tiba-tiba produk ini sukses banget di negara kayak Indonesia gitu kan. Kita berpartner sekali dengan Ibadi. Terus ada Getjar. Getjar itu ada sebuah website untuk download aplikasi kayak App Store gitu. Dan Indonesia, ini data 2 minggu lalu saya ambil, Indonesia adalah the second biggest usernya setelah India. Terus ini sorry nggak kelihatan, sebelah kiri adalah Uber Twitter.
Kalau yang sering terlewat lewat BB pasti tahu Uber Twitter. Uber Twitter ini si foundernya itu kontak saya via email. Jadi saya ketemu sama dia terus kontak via email. Look, what happened with your country? Your BlackBerry user is crazy, banyak banget dan aktif banget gitu. Dan ya Indonesia ini data tahun 2000, ini bulan Januari kemarin, Indonesia sudah nomor 2. Saya waktu itu ketemu tahun 2009 sama dia, itu Indonesia masih nomor 4 atau 5, sekarang Indonesia nomor 2. Dan for your information, Uber Twitter itu di-running oleh cuma satu orang. Bulan ini baru dibeli perusahaannya sama Uber Media. Jadi selama berapa tahun cuma satu orang, namanya Paul McDonald. Dia is a geek, computer geek, dia ngebuat Uber Twitter. Dan akhirnya jadi gini. Dan itulah saya dekat sama dia, sering ngobrol tentang mobile landscape. Nah terus kita juga berpartner dengan Facebook. Saya sering meeting sama Facebook dan Facebook sudah klaim bahwa 50% pengguna Facebook di Indonesia adalah dari mobile. Terus dan yang menarik, Facebook itu sangat aktif mendevelop fitur-fitur semua di web, di mobile enggak. Dan saya ngobrol sama dia kenapa? Karena kita masih sangat US centric. US masih heavy di PC user. Sedangkan market Asia, which is Indonesia, itu sangat mobile centric. Nah, dia sendiri baru buka kantor di Singapura tuh baru September tahun lalu. Jadi dia belum adopt ke mobile. Jadi banyak sekali feature-feature di Facebook yang secara di mobile itu tidak bisa menjalankan. Misalnya kita ngebuat Facebook app di mobile, di sini tidak bisa menjalankan. Jadi banyak sekali kendala. Nah, terus yang nomor ini Mic 33, saya nggak tahu kalian aware apa enggak, tapi ini sebuah fenomena yang gila sekali. Mic 33 ini sebuah social media, foundersnya itu orang Malaysia. Dia waktu itu sekolah di Australia, dia buat Mic 33. Mic 33 itu tempat untuk chatting dan juga bisa create chat room. Jadi kayak MIRC dulu, tapi benar-benar dia buat hanya untuk mobile. Even BlackBerry app-nya dia nggak buat, dia nggak punya BlackBerry app. Ada cuman nggak jalan. Karena dia benar-benar hanya untuk handset Java yang which is very low handset, yang penting GPRS ready, very low handset dia punya aplikasi itu. Terus dia sekitar tahun 2008 diinvest sama US company, dia pindah ke California, ke Silicon Valley. Terus dia benerin si Mic 33, development segala macam, and suddenly Indonesia contribute 60% of the market of Mic 33. Dan hari ini Mic 33 sudah punya 22 juta user dari Indonesia. Dan tahun lalu mereka tutup kantor yang di California, semua pindah ke Singapura. Dia buka head office-nya di Singapura karena mereka mau mendekatkan ke marketnya. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin mobile growth di Indonesia ada 3 ingredients. Kenapa? Satu adalah ada terjadi perang harga di telco. Jadi sekarang harga GPRS itu sangat murah. Tidak ada di dunia manapun sebuah service BlackBerry harganya 5.000 bisa langganan harian untuk unlimited. Itu tidak ada di dunia. Cuma ada di Indonesia. Setiap saya jadi speaker di luar negeri dan cerita, lu tahu nggak sih di Indonesia bisa langganan only 0.5 US dollar a day, dan on daily basis I can unsubscribe and subscribe anytime I want for unlimited internet. Semua bengong. Karena gila murah banget dan semua everybody wants that. Singapura yang coba mereplikasi paling ada yang paket 5 hari atau 3 hari saya bilang. Tapi nggak ada yang harian dan nggak semurah itu. Oleh karena itu, BlackBerry user are gila-gilaan boostnya. Begitu juga internet user ada gila-gilaan di mobile. Yang kedua, ada terjadi sebuah revolusi industri di Cina. Sekarang kalau lihat ada handset-handset yang BlackBerry-like, GPRS ready, and China made. Harganya murah banget. Bentuknya mirip kayak BlackBerry dan sudah mobile internet. Sekarang harga 300.000 kita sudah bisa dapat sebuah handphone QWERTY. Orang bisa Facebookan, bisa Twitteran dengan hanya 300.000. Dan itu booming dari tahun lalu. Sekarang yang terjadi kayak handphone kayak Nexian,
Itu penetrasi handphonenya sudah cukup tinggi sekali di Indonesia. Tahun lalu dia bisa menjual 7 juta handset. Mereka sudah mengalahkan Samsung dan Sony Ericsson. Mereka sekarang cuma di bawahnya Nokia saja. Tapi juga banyak handset-handset yang sebenarnya di market itu tidak dikenal karena dia sebenarnya kalau tadi Pak siapa? Kades ya. Kalau Pak Kades bilang di pelosok-pelosok itu kan nggak akses internet. Tidak Pak. Saya kemarin habis dari Pontianak, saya research dari Pontianak, saya roadshow Pak, sampai ke Singkawang. Semua pakai handset QWERTY, GPRS ready, mereka tahu Facebook Pak. Jadi kalau kita ngomongin mobile dan di lokal, jadi banyak handset yang sebenarnya lebih besar dari Nexian. Karena kita nih gaulnya di Bandung atau di Jakarta, jadi lihatnya pelang-pelangnya Nexian. Tapi ada handset yang sangat kuat di lokal-lokal, yang sebenarnya dia nggak main terlalu banyak di traditional campaign, tapi dia main di daerah-daerah distribusinya yang kuat. Itu yaitu contohnya Cross sama XP. Cross itu kuat sekali di Jawa Timur. XP saya kurang tahu, cuma ada satu handset lagi yang kuat di Sulawesi. Dan di Indonesia ini ada 24 brand yang kayak Nexian. Ada 24 brand, harganya sama, naik 3999 atau 299, semua GPS ready, itu ada 24 brand. Dan semua punya market sendiri, kayak Cross Mobile kuat di Jawa Timur, XP kuat di mana gitu kan. Dan oleh karena ini, semua orang Indonesia itu sudah, saya bisa bilang, sudah internet connected. Tapi lewat mana? Lewat mobile. Nomor 3, nah ini satu karakter dari orang Indonesia. Orang Indonesia itu, handphone itu social status. Kalau misalnya temennya pakai QWERTY handset, si temennya nggak punya, wah ini nggak keren. Itu adalah behavior orang Indonesia. Jadi, supir saya itu ganti handset lebih sering dari saya. Jadi dia udah pakai, saya masih pakai ada BlackBerry, cuman saya paling sering pakai Nokia E51, dia pakai Nokia E72. Dan saya bilang, Surani, lu pakai handset buat ngapain? Oh, nungguin bapak, saya Facebookan Pak. Oh gitu, berapa kali kamu Facebook? Ya sehari 7 kali lah bolak-balik. Makanya dia add saya di Facebook, saya pertama kali juga kaget gitu kan. So, ya kalau kita melihat ini, jadi orang Indonesia itu handset freak atau handphone itu social status. Beda kalau misalnya bapak atau ibu berkesempatan ke Europe, bapak perhatiin deh handsetnya. Semua handsetnya katro-katro. Jelek, bener ya Pak ya? Katro-katro. Kenapa Nokia Communicator launching di Indonesia? Karena Nokia Communicator salesnya terbesar di Indonesia. BlackBerry di Amerika itu perlu waktu 5 tahun untuk bisa sampai 600.000 sales. Di Indonesia perlu hanya 6 bulan. So, ingredients ini yang membuat Indonesia is connected through mobile. Next. Nah ini terus apa sih sinergi antara social media dengan mobile? Kalau saya ya ini social media, social behavior itu harus sekarang. Kalau misalnya gua kayak tadi saya di bawah gitu kan. Saya lagi di seminar ini, gue mau nge-tweet lagi di seminar ini. Saya harus sekarang, saya nggak bisa kayak pulang nanti sore, gue harus nanti nge-tweet, oh tadi pagi gue ke seminar gini nih, udah basi. Social behavior is about now. Seperti lagunya Black Eyed Peas. It's about now generation. Anak muda sekarang, kalau yaudah nanti nge-tweetnya nanti sore aja pas rumah di laptop, nggak bisa dia. Dia harus nge-tweet sekarang juga. So ini sinerginya. Mobile itu kan selalu di bawah-bawah, jadi dia bisa at the same time dia bisa nge-tweet. Dan itu dia bisa, mobile ini bisa memanage people expectations untuk apa social behaviornya dia. Nah ini saya kasih beberapa case sebuah sosial media di mobile, contohnya Mic33, ya, next. Nah, Mic33 itu punya 43 juta member globally, dan Indonesia contribute almost 60%, ada 23 juta dari Indonesia, dan setiap bulan itu ada 30 miliar chat message
ada 4 juta virtual gift, dan ada 1,5 miliar foto exchange. Jadi saya kirim-kirim foto. Ini MiG-33. MiG-33 mungkin sebagian besar nggak banyak yang tahu, tapi ini benar-benar main di level sosioekonomik bawah yang mereka tidak punya laptop di rumah, dan biasanya youth, karena youth ini yang biasanya chatting segala macam. Dan emang dia mengcaternya MiG-33 itu bukan dikembangin untuk belum dikembangin untuk ke arah bisnis atau lebih ke anak muda untuk chatting segala macam. Nah, fiturnya MiG-3 itu bisa chatting, bisa create avatar, bisa create group di situ, bisa main game, dan yang terakhir bisa virtual game. Nah, ini yang menarik dari sebuah MiG-33. Dia ada disebut virtual gift. Bisnisnya MiG-33 itu sebenarnya dari virtual gift. Jadi kalau misalnya saya chatting MiG-33, terus saya ketemu cewek gitu di MiG-33. Nah, di MiG-33 itu social behavior-nya itu ada yang disebut virtual gift. Jadi kalau saya suka nih sama, misalnya kita ngomongin masalah cinta ya, saya suka sama cewek, saya tuh bisa ngirim virtual gift. Untuk virtual gift itu saya harus beli. Jadi yang disebut MiG Credit. MiG Credit itu saya beli, terus saya kirim. Contohnya ini diamond. Diamond ini harganya 10.000 satu diamond. Kalau coba balik ke slide, rata-rata orang tuh spending tuh sekitar sebulan itu 24.000 rata-rata. Coba balik di satu slide sebelumnya, bisa balik. Nah, sebelum next. Nah, jadi ada 4 juta virtual based transaksi. 4 juta dikali 10.000, itulah kira-kira revenue dia sebulan. Next. So, nah, virtual gift ini adalah satu ekonomi virtual. Jadi di mana actually si MiG-33 cuma ngebuat sebuah image aja. Tapi yang terjadi di dalam adalah lu keren kalau lu ngirim virtual gift ke temen lu. Dan ini transaksinya besar sekali. Waktu bulan Desember tahun lalu saya buat seminar di Jakarta. Saya ngadap pembicaranya MiG-33, country manager MiG-33. Dan saya minta, Ki, lu tolong bawa satu Migers dong untuk dia cerita. Harusnya hari ini saya ajak salah satu Migers untuk cerita. Gimana sih dia sebenarnya ngapain sih lu di MiG-33? Cuman ternyata dia berhalangan hadir. Ya, si orang ini, dia adalah penjual kredit. Dia adalah sebuah accountant, cewek, di sebuah perusahaan di Jakarta. Dia dulu mulai main MiG-33 itu dari 3 tahun lalu. Masih muda. Sekarang dia jualin. Jadi kalau orang mau beli, kalau di MiG-33 itu cara belinya harus transfer ke dia, terus nanti di top upin si MiG Credit. Awal dia mulai itu tahun 2008, 2007 saya nggak ingat gitu. Itu sehari itu paling sebulan tuh paling dia bisa dapat 5 juta. Sekarang dia bisa transaksi sampai $75.000. Hanya jualan kredit untuk orang beli virtual gift. Dan itu si Chanel ini, nama aslinya saya nggak tahu karena dia selalu bilang nama MiG-nya. Karena orang di MiG-33 itu punya his nickname kayak di Kaskus, orang punya nama Kaskus tapi punya nama. Tapi dia selalu bilang nama MiG-33. Si Chanel ini dia bukan yang terbesar. Yang terbesar ada di Surabaya. Itu sebulan bisa sampai $300.000 atau 3 miliar rupiah jualan kredit. Dan itu yang terjadi di mobile. Next. Nah ini bulan Januari kemarin mereka kopdar di Bekasi Square. Sebelah kanan itu udah nggak kelihatan. Itu adalah foundernya Steven, orang Malaysia, Chinese Malaysian. Jadi itu ada Tegal Community. Wah pokoknya saya kemarin kesana gitu, muter-muter sama Steven tuh banyak banget. Next. Nah ini crowdnya pada hari itu datang 8.000 orang. Hanya promosi lewat si MiG-33 untuk datang ke kopdar ini. Nah, siapakah mereka? Dari sisi umur itu antara 18 sampai 25. Jadi anak muda sekali. Dari sisi range income itu rata-rata spend income distribution di bawah 2 juta. Itu marketnya seperti itu. Next. Nah, ini case kedua, saya ngebuat case ini khusus untuk Bandung karena saya sangat relevan. Kalau doing something ini satu strategi marketing ya. Kalau doing something di
promosi atau campaign itu harus sangat relevan. Jadi saya kemarin pas catur bilang, lu presentasi di Bandung. Wah. Dan saya biasanya kalau buat presentasi, saya selalu buat, jadi nggak pakai yang dulu lagi. Jadi saya harus Bandung apa. Next. Ada yang kenal ini nggak kelihatan? Sana, ada yang kenal ini nggak? Kalau nggak kenal terlaluan. Eka Ramdhani. Eka Ramdhani ini kaptennya Persib Bandung. Tadi pagi saya ajak sini dia bilang, bos, bos datang ke sini gitu. Karena kalau Sumardi cerita tentang case istrinya, saya sama Eka lumayan deket karena dulu pernah banyak project bareng, sekarang jadi temenan gitu kan. Nah, Eka itu fanpage jadi Facebook saya yang pegang. Next. Nah, page-nya Eka itu nggak saya apa-apain, karena Eka juga nggak mau ngapa-apain. Dulu Eka suruh pegang, sekarang dia nggak mau lagi main di sosial media, nggak mau Twitter, karena kalian. Kenapa? Karena sekarang Persib kalah, dia selalu diledekin, dia takut. Twitternya dihapus, nggak mau lagi gua di Twitter, takut. Sekarang saya suka kasihan sama dia, karena saya jalan ke mall aja takut bos. Kalau ada orang diledek-ledekin gitu kan. Dan ya kalau ngomongin pemain lo kasihan kan, ini masalahnya Persib itu sebuah institusi kan. Kalau pemain saya tahu lah Eka pribadi itu orangnya bager pisan gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya yang pegang. Cuma sama saya juga gak diapa-apain, karena mau diapain nih Kak. Yang terjadi dari yang 10.000 fansnya sekarang udah 142.000. Itu gak diapa-apain sama saya. Bener-bener gak diapa-apain. Kali-kali saya ngobrol, Kak nulis status apa yuk? Wah, apa dia? Oke, ngarang gitu. Yaudah saya tulis gitu. Tadi saya chatting sama dia, Kak, saya mau nunjukin ke peserta seminar seberapa kuat brand itu dan seberapa cepat orang ke komen ke sebuah sosial media. Di sini saya buat research, the first 5 minutes, kemarin iseng saya buat satu status, itu langsung komen 66 orang. Yang dari mobile itu 83%. Dari PC cuma dari 17%. So the majority of comment are generated for the first 30 minutes. Jadi first 30 minutes is really important. Jadi itulah waktu orang di social media, dia kepin langsung kasih komen dan dia the first 30 minutes. Setelah itu akan dikit. Oke, next. Jadi conclusionnya adalah mobile itu punya karakteristik. Satu adalah mass media. Kenapa mass media? Seperti saya bilang tadi, di Indonesia sudah mass medianya. Kedua, truly personal. Setiap handphone itu pasti is personal. Kalau PC warnet itu bisa dipakai banyak-banyak, laptop di rumah bisa pakai banyak-banyak. HP saya tidak boleh pernah dipegang oleh istri saya. Is personal. Pasti Anda juga sama kan? Yang ketiga, media yang selalu dibawa kemana-mana. Gak mungkin ditinggal. Kalau dompet ketinggalan nggak apa-apa, handphone nggak boleh ketinggalan. Keempat, media yang selalu nyala. Nggak ada media yang selalu nyala. Laptop pasti dimatiin, TV apalagi, koran nggak selalu dibawa. Yang kelima, media yang support interactivity. Jadi yang bisa langsung interaktif. Next. Nah, mobile as media itu Indonesia sudah punya sekitar 167 internet user, mobile internet user. Mobile internet user penetration itu sekitar 40%. Handset readiness 80%. Maksud handset readiness gini, banyak sekali orang yang udah punya handset GPRS tapi nggak ngerti GPRS atau belum pakai GPRS. Jadi secara infrastruktur dia udah ada, cuman dia nggak pakai mobile internet. Jadi untuk mengedukasi dia itu udah sangat mudah karena infrastruktur wise dia sudah punya sebuah mobile internet. Terus yang keempat adalah mobile itu internet dari mobile itu sekarang Indonesia itu lebih banyak dibanding internet dari PC. Dan ini kasus yang hanya terjadi di negara-negara tertentu seperti Indonesia, tidak terjadi di Singapura, tidak terjadi di Malaysia, tidak terjadi di US atau di UK. Makanya kalau kita ngambil sebuah campaign di luar atau ATM di luar itu harus hati-hati. Jangan sampai campaignnya pas kita pakai di sini ternyata tidak bisa diakses oleh mobile. Nah, mobile media as a personal media, yaitu each mobile has their own profile, deliver the marketing communication at the right person.
mobile targeting track by handset type. Jadi gini, kalau campaign di mobile itu kita bisa targeted. Kalau misalnya contoh, coba masuk admob.com itu kita bisa pasang banner di WAP atau apa. Itu kita bisa milih, WAP saya hanya mau dipasang di iPhone user kah, atau di Nexian user kah, atau di Nokia user. Dan itu kelihatan bahwa iPhone user sama Nexian user itu totally different market. Jadi sangat targeted. Market apa? Sosial ekonomi status apa yang kita garap? Next. Nah, ya, handphone selalu dibawa kemana? Hampir 24 jam itu selalu dibawa anak-anak. Contohnya anak muda dibawa ke sekolah, di kelas, mana selalu dibawa kemana-mana. Next. Ya ini media yang selalu on. Jadi kalau misalnya ada notifikasi dari Facebook atau apa, dia akan dapat notifikasi. Kayak saya misalnya di BlackBerry saya ada yang add saya, pasti langsung at that moment saya dapat notifikasi. Karena handset saya selalu on. Nah, ya ini contohnya interactivity. Yang ini yang saya lakukan risetnya di website Eka. At the first 5 minutes 66% adalah komen, langsung komennya ini saya cuma nanyain lu pakai HP atau pakai PC, ini semua jawabnya macam-macam pakai HP dan itu cepat sekali jawabnya. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sosial media, ngomongin campaign di internet, kita harus pastikan apa yang kita lakukan itu is mobile ready. Ini basic dari marketing adalah know your target market. If you are targeting Indonesian market, so you have to know that Indonesia is a mobile market. So make sure that your campaign is ready. Jadi kalau misalnya Bapak gitu buat campaign punya website, terus orang di sosial media gitu, misalnya ada URL-nya gitu kan, www apa gitu. Waktu si orang mengakses dari handphone, apakah si website ini sudah didesain untuk diakses dari website, sehingga orang dari Singkawang bisa lihat, lucu nih si apa tadi back untuk bayi gitu. Kalau ternyata enggak, dia nggak punya user experience. Nah, hal-hal kayak gitu yang penting. Terus apakah kita sudah siap waktu orang akan respons dengan cepat? Oh ternyata begitu ini responnya cepat. Sedangkan saya ngeceknya setiap malam baru saya cek transaksi saya. Nah itu, terus ya so many things yang harus di-consider. Nah untuk strategi marketingnya tentunya Pak Supardi lebih ngerti, cuman saya lebih kasih ke dari sisi di mobile. Elsar sendiri sudah melakukan banyak sekali campaign di Facebook segala macam yang kita belajar, banyak kita membuat bisa Facebook app gitu kan. Facebook app itu tidak bisa diakses di mobile. Ada contohnya Rexona, kita pegang Rexona itu punya sekitar 120.000 di page-nya. Waktu dia membuat sebuah campaign, ternyata kok dikit yang ikutan kuis atau karena ada gamenya. Waktu itu juga Cornelo Walsh juga dia punya game di dalam Facebook, ternyata kok dikit. Di situ kita belajar, ternyata dari yang 120.000 itu mostly adalah Facebook user. Bukan berarti dia sudah jadi Facebook page, dia bisa ikut di situ. Dia mungkin mau ikut, cuman karena dia di mobile, nggak ada fitur Facebook game di dalam mobile, sehingga terjadi interaktifnya kecil. Ya kira-kira itu dari saya. Kalau ada yang mau tanya atau apa, Pak Catur gimana? Oke, menarik sekali ya. Mungkin ada yang mau langsung tanya, Mas. Satu, ada lagi? Dua, satu lagi? Dari sebelah sini kayaknya belum ada yang mau tanya nih. Ada? Silakan. Belakang? Oke, ini dulu ya Mas ya. Terima kasih, selamat siang Pak Italiano. Pak Italo Gani, maaf. Maaf udah tua. Udah sering kejadian. Bapak ingat Italo karena saya harus Itali. Karena dari face-nya itu seperti ya kayak pemain Juventus itu loh Pak. Wah, saya fansnya Juventus Pak. Jadi kalau Bapak bilang mungkin saya sedikit sebel gitu. Oh. Baik, kita nggak usah ngomong Juventus ya terlalu jauh. Nama saya OT. Cukup OTE aja itu. Saya ingin sering ya, kebetulan saya juga di Facebook.
banyak teman-teman tuh komplain ke saya karena ganti-ganti fitur profile, itu profile. Di samping banyak juga mungkin yang untuk teman-teman itu mungkin mempromosikan produk dia, memfoto dan men-tag nama kami. Ya kan, otomatis kan banyak gitu ya. Dalam satu halaman itu isinya mungkin sama, tapi orangnya beda-beda gitu. Nah itu bagaimana kita menyikapi demikian? Apakah kita harus sekian menit ganti profile untuk mempromosikan produk kita kalau banyak, atau berapa kali gitu? Terima kasih. Saya coba jawab dulu. Sebenarnya itu sangat teknikal ya di Facebook ya Pak ya. Itu emang di Facebook tuh sangat gampang sekali dilakukan spamming. Jadi yang tagging pictures itu ini karena karakter dari sebuah social media itu emang user generated. Jadi siapapun bisa mengenerate sebuah konten, user generate content. Dan itu emang saya ngobrol sama Facebook itu ya, loh itu user generated content, saya nggak bisa manage itu. Yang terjadi teman kamu, karena kamu allow teman kamu untuk melakukan itu, terjadilah gitu Pak. Emang itu gini Pak, kalau misalnya si brand melakukan hal itu akan merusak brand image-nya sendiri. Jadi menurut saya sangat tidak wise sebuah brand atau sebuah produk itu melakukan campaign seperti itu, karena sangat mudah sekali. Contohnya Twitter Pak. Twitter itu gampang sekali, misalnya ada orang mention misalnya gini, sakit mata. Itu ada engine-nya yang otomatis dia bisa dapat, misalnya saya ini nge-tweet lagi sakit mata. Saya otomatis ada engine yang crawling, otomatis ngambil, terus saya nge-retweet, pakailah misalnya Insto untuk benerin sakit mata Anda gitu. Jadi itu kayak dia ngemaksain saya, jadi kayak spam Twitter itu ada ini Pak, itu mudah sekali itu untuk didapat itu. Ya, karena karakter dari sebuah user generated content itu adalah open, siapapun bisa komen atau siapapun. Apalagi kita kalau friends sama dia, emang terjadi seperti itu. Cuman kalau kita balik lagi ke essence of marketing, bahwa kita tidak mau merusak brand image dari si brand kita sendiri. Kalau kita melakukan hal itu akan killing the brand image sendiri. Dan sebenarnya yang terjadi kalau saya langsung report spam. Kalau terjadi kayak gitu. Jadi di Facebook selalu ada link report spam. Dan itu bisa dengan mudah di-block sama si Facebooknya. Dan ini emang kondisi Facebook ini sangat ini Pak. Di US juga kan banyak kasus ya. Facebook itu di-sue di mana-mana karena masalah privacy isu itu. Jadi ya di dalam dunia digital media itu banyak sebuah hal-hal baru yang sebenarnya secara rules itu belum ada peraturannya. Makanya suka terjadi gray area. Akhirnya terjadi Facebook disu sama ini, Facebook disu sama ini, karena Facebook itu udah punya data pribadi banyak sekali. Dan Facebook bilang ya orang itu ngasih data ke saya dengan term and condition. Cuman kalau di US itu very strict in term of privacy isunya gitu. Jadi emang saya bisa bilang itu something yang great, tapi jangan ngerusak brand image kita di dalam sebuah social media gitu. Karena baliknya lagi social media is very strong untuk orang, sangat mudah untuk orang melakukan word of mouth marketing, doing negative campaign tentang sebuah brand. Apalagi kalau ada buktinya di Facebooknya Pak. Kira-kira itu Pak. Oke. Tadi selanjutnya. Bismillah. Yang pertama mungkin saya akan mengomentari begitu banyaknya tadi data yang Bapak sampaikan. Saya pikir Indonesia ini luar biasa, potensi pasar yang sangat bagus. Nah dari situ mungkin ini saya menyarankan kepada siapapun mungkin di sini para pejabat Telkom atau Bapak juga yang bermain di situ. Saya kira kita ini sekarang semangatnya jangan hanya jadi konsumen. Itu jangan hanya jadi Indonesia itu jadi pasar yang luar biasa potensial, tapi bagi orang lain, bagi orang luar yang buat produk. Tapi bagi kita Indonesia harus menciptakan produk yang bisa buat bangsa sendiri gitu. Sehingga akhirnya keuntungan buat bangsa kita juga. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah cara praktisnya bagaimana sih
mobile media ini bagi kita misalnya yang punya produk untuk memanfaatkan biar bisa itu bisa maksimal untuk mempromosikan atau memasarkan produk kita. Itu saja pertanyaan. Pak Adam ya? Iya. Pak Adam, saya sangat setuju dengan statement Bapak. Saya kan banyak di digital media. Sekarang Pak, kita ini lagi masa penjajahan baru. Make33, saya sebenarnya ada sebel, personally, emotionally sama Make33. Dia punya 23 juta, kenapa dia buka kantornya di Singapura, kenapa nggak di Jakarta? Ya nggak ada peraturan sih yang melarang dia, cuman ya saya selalu suka nge-tweet Indonesia is a consumer nation, which is really sad gitu kan. Kita yang punya konsumernya kok orang produsernya kan dari luar gitu kan. Facebook kenapa dia juga buka kantor di Singapura gitu kan. Dan itu yang saya juga sangat disayangkan, tapi dibanding kita harus ngaca, ini salahnya di kita apa di dia? Di kita Pak. Kitanya yang manja, kitanya yang yang nggak strong. Dia kan he's smart, he's doing this. Ya kita saatnya kita nggak bisa yang ngomong-ngomong, lu kantor lu di Singapura. Nggak, kita harus buat saingannya Facebook, kita harus buat saingannya Make33. Makanya MStar sendiri kita sampai 11 tahun ini kita belum ada investor, purely kita yang jalanin dan kita yang buat produk-produk, dan tentunya berat karena Facebook itu very technology wise very strong, financially wise very strong. Gimana head to head dengan produk kayak Facebook gitu kan. Cuman saya percaya bahwa kita yang tahu marketnya, kayak market US. Jadi kita pasti punya satu produk uniqueness, dan banyak sekali ya sekarang kayak Telkom lagi aktif untuk ini ya Bu ya, untuk supporting local entrepreneurs. Di Jakarta juga banyak sekali movement kayak contohnya ya Akademi Berbagi inilah contohnya. Menurut saya ini harus diapresiasi, tepuk tangan dulu nih. Dan ya, hal-hal kayak gini yang bisa bikin Indonesia maju. Karena yang sekarang terjadi, Yahoo sudah buka kantor di Jakarta, which is tahun lalu, dan dia lagi, tim saya dibajakin Pak. Dan itu yang begitu dibajak Pak, gajinya Pak, saya nggak bisa beat. Gajinya 5 kali lebih tinggi dari tim saya. Dan Yahoo itu kan financially yang gila banget, dan itu orang digital udah dikit gitu kan. Mungkin Pak Catur tahu lah sekarang ya, dia udah ngerti. Orang udah gitu begitu data raksasa kayak Yahoo juga, oke, lu jadi manajer gaji lu 30.000 US dollar. 3.000 US dollar aman. At the end gak munafik, certain people wah ini duit ya, gue perlu duit, oke gue join situ. Dan sekarang Google akan buka kantor di Jakarta. Multiply sudah buka kantor di Jakarta. Opera itu browser, sudah ada country manager kemarin di Jakarta. Sekarang yang terjadi orang-orang tanya saya, lo gue mau buka kantor, bisa lu cariin orang nggak? Karena lama-lama gue jadi headhunter aja nih. Karena everybody is asking about people digital. Jadi itu yang kendala yang terjadi. Jadi kita sebagai orang Indonesia kita harus bisa fight back, bukan fight back dalam hal ngomel, tapi let's create something. Saya lihat banyak sekali produk-produk bagus dari anak muda. Ya tentunya dengan dukungannya Telkom sama company-company besar yang bisa mensupport kita, ya kita sangat senang sekali bisa kayak gini. Karena biasanya startnya biasanya dari anak muda. Karena digital itu emang anak muda is very savvy gitu Pak. Jadi ginilah contohnya. Misalnya Bapak gitu Pak, pertama kali ketemu BlackBerry, terus ada anak 3 tahun, dua-dua dikasih nih Javelin bareng. Siapa yang paling cepat bisa? Anak 3 tahun Pak. Iya, tanpa kalau mungkin cari malam dia udah ini bisa gini. So itu jadi yang terjadi seperti itu. Jadi sekarang gerakan entrepreneurship di Jakarta itu lagi gede-gedenya, dan emang kita harus dukung itu. Nah yang kedua, pertanyaan kedua, how to create something on mobile, seperti tadi saya bilang. Jadi kita kalau misalnya membuat something, kita harus challenge market kita siapa, seperti saya bilang. Kalau misalnya market kita adalah orang pengguna mobile, kita jangan ngeluarin sebuah website, tapi sebuah mobile site. Website itu nggak akan diakses Pak. Sekarang orang-orang karena di luar negeri udah pada punya website belum,
Di Indonesia enggak Pak. Indonesia banyak sekali pengguna internet Indonesia yang tidak tahu PC